Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam mengudara kembali bersama channel Ayah Sadam di Radio RS yang ada untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh sahabat-sahabat yang bersahabat media serta para pemirsa dan para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya, Jakarta Selatan, baik termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali kepada salah satu atensi yang bernama Ini ke yang ada di Bandung. Kayaknya ini ke yang dulu punya ya, pernah saya membacakan yang bernama ini ke. Mudah-mudahan kalau memang sama ya, barangkali ada nama yang kembar atau kebetulan ya. Lebih awalnya akan saya bacakan atensi saudara ini ke yang dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol-senggol Bu Jepri. Saya ini ke dari Bandung Bu Jepri. Alhasil alhamdulillah, karena saya punya problem lama ngobrol sama kawan, malah kawan suruh mencari channel Ayah Sadam katanya, yang selalu memberikan satu pencerahan dan solusi ditanya jawab tentang seputar dunia lain. Ini benar-benar mantap Bu Jepri, saya suka sekali. Bukan saya saja, siapapun menyukai Anda, karena dengan adanya acara Anda di channel Ayah Sadam sangat-sangat membantu buat kami semua. Jangankan buat orang Indonesia, luar negeri sana pun menyukai Anda. Jadi begini Bung Jepri, saya mewakili bapak saya Bung Jepri. Baru 5 hari Bung Jepri, beliau itu waktu itu lagi sedang ke tanah pekarangan di belakang rumah Bung Jepri. Kebetulan beliau kan orang yang paling suka melakukan kegiatan, Bu Jepri nggak pernah diem gitu ya. Saat itu memang nggak ada orang, saya lagi kuliah, ibu saya lagi belanja, adik-adik saya juga udah pada berangkat sekolah lah begitu Bu Jepri. Tinggal bapak saya aja di rumah. Kebetulan katanya menurut beliau pada saat lagi nebang kayu, tiba-tiba ada sosok hitam melayang dari pohon ke bawah sambil nyipretin air, kebetulan mengenakan mata bapak saya. Nah dari situ bapak saya nggak bisa melihat Bung Jepri. Kalau menurut bapak saya, apakah ini karena penglihatan saya benar atau tidak? Apakah saya kecipratan apa? Kalau dibilang kecipratan air dari pohon, tidak mungkin, karena saat itu memang terang benderang panas Bung Jepri. Dan saat itu bapak saya juga nggak pernah yang namanya sakit mata, sekalipun sudah umur bangsa kepala 45 lah gitu ya. Tapi beliau tidak pakai kacamata. Alhasil alhamdulillah membaca pun lancar, ngaji pun tanpa pakai kacamata pun lancar gitu Bung Jepri. Dan saat itu memang belum pernah yang namanya ada problem mata. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri. Hanya pada saat itu aja, kejadian itulah beliau tidak bisa melihat sama sekali Bu Jepri, baik mata kanan maupun kiri. Ini yang saya pertanyakan begini Bu Jepri, apakah betul sosok hitam yang terbang dari pohon lantas menghampiri bapak saya terus nyipretin sesuatu air pas kebetulan mengenai mata? Apakah itu benar masalahnya dari situ? Apakah karena ada hal lain gitu Bu Jepri? Ini yang perlu saya pengen tahu, ada apakah dibalik dengan adanya matanya bapak saya hingga sampai jadi buta. Memang ya udah 5 hari ini Bung Jepri, kami sudah berusaha ikhtiar ke dokter, sudah ada obat,
alasan dokter sih bilang katanya sudah dioperasi gitu Bung Jepri, tapi saya masih penasaran Bung Jepri. Saya mau berusaha ikhtiar dengan jalan tanpa operasi gitu, bahkan ke alternatif pun sama, katanya suruh dioperasi. Barangkali Bung Jepri punya solusi yang terbaik, bagaimana caranya bapak saya bisa melihat tanpa operasi gitu Bung Jepri. Saya kasihan, dia udah kepala 45, nanti dioperasi gimana. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri ya. Kalau bisa Bung Jepri datang ke rumah saya, dan paling utama tolong balas atensi saya, solusinya seperti apa. Saya akan mengikuti apa kata Bung Jepri. Terima kasih atas dimuatnya atensi saya. Semoga Bung Jepri bersama channel Ya Sadam tetap jaya mengudara dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Inike yang ada di Bandung, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ya Sadam. Semoga Anda bersama keluarganya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada masalah kisah Anda, orang tua Anda ya, Anda mewakili bapaknya. Saya akan memperjelas kepada Anda. Saudara Inike kan atensi sudah 5 hari ya. Jadi pas banget ke 5 harinya ini saya baru sempat mengudarakan ya, mohon maaf sebelumnya karena memang antri. Saya memang terus terang memilah mana yang terpenting saya akan dahulukan, sekalipun sekian banyak atensi yang ada yang sekiranya menyangkut masalah jiwa seseorang, saya akan prioritaskan begitu. Jadi tidak asal mengurut kecuali yang sifatnya biasa ya. Kalau hanya cuma cerita-cerita, tapi kalau yang menyangkut masalah nyawa, saya akan prioritaskan seperti itu agar lebih cepat, lebih baik seperti itu ya. Kembali lagi kepada saudara ini setelah saya deteksi jarak jauh, karena biodata bapak Anda sudah lengkap, jadi cukup membantu buat saya. Coba Anda perhatikan di belakang. Di belakang di mana adanya tanah pekarangan bapak Anda itu kan ada pohon nangka. Itu yang dimaksud. Bapak Anda lihat sesuatu yang terbang dari pohon tersebut, lantas menghampiri Bapak Anda, lantas menyipreti di mana adanya mata Bapak Anda yang terkena cairan itu. Itu salah satu cairan, yaitu air kencingnya jin yang ada si penunggu di pohon adanya pohon nangka. Jadi kembali lagi pada saudara ini barangkali salah satu jin si penunggu pohon nangka itu merasa geram adanya bapak Anda di lingkup situ. Ya sekalipun itu memang milik bapak Anda, tapi kebetulan dia lagi istirahat sementara bapak Anda sedang melakukan kegiatan di bawah pohon tersebut ya. Jadi dia merasa terganggu seperti itu. Akhirnya dia menghilangkan diri, pindah dari tempat pohon itu bersifat sementara sambil melemparkan sesuatu cairan. Dari cairan itu tidak lepas dari air kencingnya dia, sehingga dia dengan niat untuk membutakan mata bapak Anda seperti itu. Solusinya seperti ini. Memang kalau bisa harus dipindahkan, itu memang harus, karena yang pertama bapak Anda selalu melakukan kegiatan di tanah pekarangan. Bahkan pohon itu kan milik bapak Anda. Tidak usah ditebang pohon itu, hanya dipindahkan saja sejauh-jauhnya dari lingkup tempat Anda atau dari lingkungan di mana adanya warga. Kepada orang pintar pasti tahulah, pindahkan yang jauh, mau di gunung ke yang jauh dari penduduk ke seperti itu, mau di laut ya terserah. Yang kedua, coba Anda perhatikan baik-baik. Carilah bunga kitolok. Bunga kitolok itu tumbuh liar, biasanya di got-got banyak ya. Tapi hati-hati, dia beracun. Hanya mengambil sebatas bunganya saja. Bunganya itu kan warnanya putih ya. Anda cuci bersih ya. Lantas Anda letakkan di mana adanya gelas yang isi air penuh full sampai luber dengan air yang matang bersih ya. Anda letakkan bunga itu di situ. Lantas tak lama kemudian Anda angkat, nanti pongkolnya bunga tersebut
Kan pada saat diangkat ada cairan yang ada di gelas itu. Anda teteskan di mata Bapak Anda, kanan kiri, 3 tetes ya. Jangan lupa pada saat meletakkan bunga, Anda bacalah surah Al-Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali, dan ayat kursi diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bunga itu kan sudah terletak di atas air yang di gelas tersebut kan. Anda tiupkan 3 kali, Anda niatkan Allah, ya Allah, melalui air doa dan bunga kitolok ini untuk mengangkat sesuatu hal-hal yang ganjil di mata Bapak saya, agar melalui air doa dan bunga kitolok ini, dengan tetesan air tersebut, air doa, mudah-mudahan engkau bukakan mata ayah hamba atau bapak hamba agar kembali normal seperti itu ya. Insya Allah saya akan bantu jarak jauh. Seandainya hingga sampai 3 hari ternyata perkembangannya masih belum baik, Anda dipersilakan mau mencari seseorang, terserah, mudah-mudahan cepat sehat. Andai kata memang Anda mentok, ternyata bapak Anda masih hasilnya masih seperti itu, dipersilakan Anda menghubungi saya. Kalau memang Anda membutuhkan saya siap untuk membantunya. Kapan saja tinggal melakukan perjanjian. Saya tunggu Anda memberikan informasi 3 hari ke depannya. Hasilnya seperti apa setelah saya berikan amalan-amalan tadi, termasuk cara prakteknya sampai 3 hari ya. Itu nanti diperhatikan pagi, siang, dan sore. Carilah bunga itu banyak sekali di mana-mana, terutama di got-got banyak ya. Kalau Anda tidak paham, buka di internet, ada bunga kitolok seperti apa ya. Demikianlah saudara, ini kayak yang ada di Bandung. Mudah-mudahan Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Anda cepat sembuh kembali, bisa melihat normal seperti sedia kala ya. Karena yang kedua mohon maaf, yang kedua tadi saya belum singgung ya. Di samping kita ikhtiar kepada Allah agar Bapak Anda bisa pulih kembali, seyogianya memang harus dipindahkan langsung saat itu juga di pohon itu. Suruh orang pintar sekaligus praktekkan Anda seperti yang saya ajarkan tadi. Andai kata alhasil mentok, hasilnya tidak ada, Anda boleh hubungi saya. Kapan saja Anda bisa melakukan perjanjian dengan saya. Demikianlah saudara, ini kan benar-benar puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun negara tetangga kita. Karena waktu jalan kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Akhirnya apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi selaku pembawa acara radio RS yang ada di channel saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.